Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh thumma amma ba'd. Ikhwah, Bapak sekalian, teman-teman semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali kita lanjutkan kajian kitab Sirah Nabawiyah yang diambilkan dari kitab Ar-Rahiqil Makhtum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemanfaatan dalam setiap kajian yang dilaksanakan di sini ataupun di mana saja insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, yang admin hostnya siapa nih? Udah online belum yang di YouTube-nya? Bismillah, semoga online. Sudah? Alhamdulillah. Allah ibarik fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita saat ini adalah kitab Rahiqil Makhtum di halaman 61. Bismillah, qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'um fidaraini amin. Bab al-maulidu wa arba'una 'aman qabla an-nubuwah. Kata beliau di sini yang dibahas ini adalah al-maulid, maksudnya adalah kelahiran Rasulullah SAW. Wa arba'una 'aman qabla an-nubuwah, dan 40 tahun sebelum kenabian. Wulida sayyidul mursalin sallallahu alaihi wasallam bi sya'bi Bani Hashim bi Makkah fi sabihati yaumil isnain tasi' min syahr Rabiul Awwal. Nabi Muhammad Rasulullah, beliau dilahirkan di pagi harinya hari Senin, tanggal 9 bulan Rabiul Awwal. Di mana? Ini di suatu area yang disebut sebagai Sya'bi ataupun Sya'bi. Ini apa? Ini di saat kita membaca sejarah ya ikhwah sekalian. Tempat ini adalah tempat yang mana Bani Hashim di saat Nabi Muhammad ke depannya nanti, di saat beliau telah dewasa, setelah beliau berdakwah, jadi Bani Hashim ini mereka diboikot selama 3 tahun penuh. Oleh siapa? Oleh orang-orang Quraisy yang lainnya. Karena kenapa? Karena mereka ingin Nabi Muhammad diserahkan terhadap mereka. Untuk diapakan? Untuk dibunuh. Karena kenapa? Karena dianggap murtad oleh mereka. Murtad dari agama nenek moyangnya. Bani Hashim tidak mengizinkannya, sehingga mereka membela Rasulullah. Mereka melindungi Nabi Muhammad SAW. Mereka diboikot di suatu daerah ini yang disebut sebagai Sya'bi Bani Hashim. Selama 3 tahun penuh bentuk boikotnya, nggak boleh menikahi orang-orang Bani Hashim, nggak boleh berjual beli dengan mereka, nggak boleh duduk bareng dengan mereka, dimusuhi benar-benar. Baru kemudian nanti ada dari orang Quraisy yang tentunya ini di saat mereka memboikot keluarga ataupun kabilah Rasulullah dari Bani Hashim. Mereka ini orang-orang Quraisy membuat suatu catatan ataupun mungkin piagam yang mereka gantungkan di tengah-tengah Ka'bah untuk menguatkan perjanjian ataupun menguatkan kehendak mereka untuk memboikot Bani Hashim. Tapi kemudian nanti akan dikisahkan nanti setelah sampai waktunya bahwa
perjanjian tersebut ataupun boikot tersebut, bentuk piagamnya disobek-sobek ataupun dirusak oleh salah seorang dari suku Quraisy sendiri yang tidak setuju tentang adanya pemboikotan terhadap Bani Hashim. Kita lanjutkan. Jadi beliau ini Muhammad, beliau dilahirkan di tempat tersebut. Memang areanya adalah area Bani Hashim. Ini bertepatan ataupun tahun pertama dari terjadinya peristiwa tentara gajah kemarin yang telah kita sampaikan. Dan Nabi Muhammad beliau ini bertepatan, kalau dibuat konversi ke tanggal Masehi, ini tanggal 20 ataupun 21 bulan April tahun 571 Masehi. Ini adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ruwiya anna irhasatin bil bi'tsati waqa'at indal milad. Kita perhatikan di sini telah ada suatu riwayat masalah irhasat. Irhasat itu apa? Adalah kejadian-kejadian aneh ataupun kejadian-kejadian yang di luar akal umat manusia yang terjadi sebagai pendahuluan sebelum dilahirkannya seorang nabi. Ini disebut sebagai irhasat. Baik kejadiannya itu langsung dialami oleh Rasulullah ataupun kejadiannya adalah bertepatan sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan tentang masalah, termasuk kemarin adalah hadisatul fil, termasuk kejadian tentara gajah. Termasuk juga lagi adalah tentang peristiwa Nabi Muhammad, beliau mengisahkan di sini dalam suatu hadis yang sahih Muslim. Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Inni la'arifu hajaran bi Makkah." Sesungguhnya diriku mengenal ataupun tahu suatu batu. Kan yusallimu alayya qabla an ub'atha. Yang dulu pernah mengucapkan salam kepada saya sebelum saya diutus. Inni la'ariful ana. Sampai saat ini kata beliau, saat beliau ngomong begitu, sampai saat ini aku masih mengenal, masih tahu mana batu tersebut. Ini pun termasuk di antara irhasat. Ini hadis sahih dalam sahih Muslim. Kejadian-kejadian yang aneh, kejadian-kejadian yang di luar akal umat manusia terjadi sebelum kelahiran seorang rasul, termasuk sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau mengatakan fasaqatat arba'a asyrata syarafatin ataupun syarafat min iwani Kisra. Masyaallah, jazakumullah khair. Kok muncul lagi? Sebentar ya ikhwah. Jadi ada bagian dari tentara dari istana Kisra yang rontok saat itu. Saat apa? Saat terjadinya ataupun di saat menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Iwanu Kisra, tadi sempat kita mencari sumbernya, kita perhatikan ini, kita nonton sedikit insya Allah. Ini adalah Iwanu Kisra. Ini dia berada di Iran. Ada bagian dari daerah ini ataupun istana ini yang rontok di saat Nabi Muhammad SAW beliau dilahirkan. Sampai saat ini ada. Nanti kita lihat apakah riwayat tentang kejadian rontoknya ataupun runtuhnya sebagian istana tersebut di saat kelahiran Nabi Muhammad memang thubut, memang ada ataukah tidak. Ini adalah bicara tentang masalah Iwanu Kisra. Kemudian di poin berikutnya kita perhatikan di sini wan hadamat al-kanaisu haula
bahirati sawah atau buhairati sawah ba'da an ghadat. Sebentar, ana yang kelewatan. Wa khamidat nar allati ya'buduha al-majus. Di saat kelahiran Rasulullah, api-api abadi yang digunakan oleh orang-orang Majusi untuk penyembahan ataupun yang disembah ataupun yang disucikan oleh mereka padam seketika. Padahal konon katanya sudah ribuan tahun tidak pernah padam itu api. Tetapi setelah kelahiran Rasulullah, api tersebut padam. Ini adalah api abadi yang digunakan oleh orang-orang Majusi untuk ibadah. Baik api tersebut langsung disembah ataukah dijadikan sebagai suatu simbol suci yang dimiliki oleh orang-orang beragama Majusi yang pengikut Zoroaster. Kita perhatikan di sini. Ketinggalan ya, tidak termasuk di sini. Jadi api tersebut itu padam di saat kelahiran Rasulullah. Wan hadamatil kanaisu haula buhairati sawah, dan juga gereja-gereja yang ada di sekitar danau sawah ini menjadi kering sama sekali. Tadi sempat kita cari referensinya juga. Ini adalah keberadaan danau sawah di zaman kita saat ini. Ini menjadi kering. Rawa dzalika at-Tabari wal Baihaqi wa ghairuhuma. Perhatikan tadi ini tentang masalah runtuhnya sebagian ataupun bagian tertentu dari kerajaan Kisra yang ada di Iran runtuh, dan juga kejadian tentang robohnya gereja-gereja yang ada di sawah juga runtuh sekitar danau sawah, dan juga tadi itu masalah padamnya api abadi yang disembah oleh orang-orang Majusi juga padam. Kisah ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah dalam tarikh beliau, dan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan juga yang lainnya. Kita perhatikan disampaikan oleh Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau di sini mengatakan walaysa lahu isnadun sabitun. Jadi tentang masalah tiga hal tadi itu, irhasat tentang masalah runtuhnya sebagian ataupun bagian tertentu dari kerajaan ataupun istana Kisra, dan juga yang lain tadi itu tidak ada dalil ataupun tidak ada sanad yang tetap ataupun sanad yang sahih. Hanya disebutkan begitu saja tanpa disertai suatu sanad. Padahal itu ada suatu peristiwa yang sangat-sangat penting. Kemudian di berikutnya, walamma waladathu ummu arsal ila jaddihi Abdul Muttalib tubashiruhu bihafidihi faja'a mustabshiran wa dakhala bihil ka'bata. Jadi setelah Nabi Muhammad beliau dilahirkan, ada sebagian riwayat disebutkan ini di paragraf sebelumnya bahwa ini di saat Nabi Muhammad beliau dilahirkan, yang cerita ini adalah Aminah, ibunya Nabi Muhammad SAW. Di saat Nabi Muhammad beliau dilahirkan, bahwa terpancar cahaya yang keluar dari kemaluan tempat keluarnya bayi Nabi Muhammad SAW. Ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Ad-Darimi dan juga sebagian dari sejarawan Islam. Kemudian di saat tadi Nabi Muhammad beliau telah dilahirkan, beliau langsung mengirim berita kepada kakeknya, artinya ibunya Nabi Muhammad ngirim berita tentang kelahiran Rasulullah kepada kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Diberikan kabar gembira tentang kelahiran cucu beliau atau cucu dari Abdul Muttalib. Kemudian oleh Abdul Muttalib, Nabi Muhammad beliau ataupun Nabi kecil, Nabi Muhammad kecil ini saat masih kecil dibawa ke Ka'bah, kemudian berdoa kepada Allah SWT serta mensyukurinya, dan kemudian wakhtara lahu isma Muhammadin. Kemudian beliau memilih
nama untuk cucu beliau. Kenapa kok beliau milih nama? Karena ayahnya telah meninggal terlebih dahulu. Telah kita kisahkan di pertemuan sebelumnya. Sehingga yang bertanggung jawab untuk memberikan nama ataupun sebagai walinya adalah kakeknya. Diberikan nama dengan sebutan Muhammad. Wa hadzal ismu lam yakun ma'rufan fil Arab wa khatanahu yauma sabi'ihi kama kana al-Arab yaf'alun. Jadi nama Muhammad ini itu suatu nama yang tidak dikenal oleh orang-orang Arab saat itu. Tidak dikenal artinya bagaimana? Memang belum pernah ada orang yang bernama Muhammad. Ini adalah secara lahiriahnya. Apakah memang benar nama Muhammad ini belum pernah ada orang lain yang menggunakan nama tersebut sebelum Rasulullah SAW? Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Salih Asy-Syami rahimahullah, beliau dalam kitab Subulul Huda war Rasyad, beliau menuliskan di sana bahwa ada sebagian orang-orang Arab jahiliyah yang diberikan nama dengan sebutan Muhammad, jumlahnya tidak sampai 20 orang. Terus kemudian sejarawan Islam mereka mengatakan bahwa nama Muhammad itu adalah nama pertama kali yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Itu dari mana sumbernya? Bagaimana para ulama Islam mereka menafsirinya? Ini adalah memang banyak orang-orang Arab tadi itu sebelum Rasulullah yang menggunakan nama Muhammad. Tapi munculnya adalah akhir-akhir. Akhir-akhir bagaimana setelah mereka mendengar suatu ramalan mungkin ataupun mungkin mendengar dari berita-berita orang-orang biarawan Yahudi ataupun Nasrani bahwa akan lahir seorang nabi yang bernama Muhammad. Akhirnya mereka rame-rame memberikan nama anak mereka dengan sebutan Muhammad. Harapannya apa? Harapannya biar nanti siapa tahu anak mereka yang menjadi seorang nabi. Dan disampaikan di sini ya ikhwah sekalian, disampaikan di sini oleh beliau dan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dan juga Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam kitab Al-Fathul Bari. Di sini beliau mengatakan bahwa di antara sebegitu banyak orang yang bernama Muhammad, walaupun tidak sampai 20 orang, tapi memang ada. Tidak ada seorang pun yadda'i ahadun minhumun nubuwah. Tidak ada seorang pun dari kalangan mereka yang mengaku sebagai seorang nabi. Jelas ya, baru kemudian setelah terlahir Nabi Muhammad, setelah beliau usia 40 tahun baru kemudian beliau mendakwahkan diri, mengakukan diri sebagai seorang nabi. Dan insyaallah ya, ini arti dari kata bahwa nama Muhammad lam yakun ma'rufan fil Arab. Lam yakun ma'rufan fil Arab. Maksudnya di sini ini adalah memang ada orang Arab yang bernama Muhammad, cuma tidak ada seorang pun yang mengaku sebagai seorang nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khatanahu yauma sabi'ihi kama kana al-Arab yaf'alun. Setelah beliau dibawa Ka'bah saat beliau masih kecil, diberikan nama Muhammad, kemudian pada hari yang ketujuh beliau dikhitan oleh kakek beliau. Dalam masalah hal ini ya ikhwah sekalian, mungkin kita sering mendengar bahwa Nabi Muhammad beliau itu terlahir dalam keadaan terkhitan. Terlahir dalam keadaan terkhitan. Apakah memang begitu ataukah tidak? Kalau menurut ini berarti Nabi Muhammad beliau tidak terlahir dalam keadaan terkhitan. Berarti sebagaimana bayi-bayi yang lain yang dikhitan untuk sunnahnya adalah pada hari yang ketujuh. Berarti dalam kondisi normal di saat terlahir, belum dalam keadaan terkhitan. Dalam hal ini ya ikhwah sekalian, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan ataupun menuliskan dalam kitab Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud, ada 3 qaul pendapat dari kalangan para ulama tentang masalah khitannya Nabi Muhammad semasa beliau masih kecil. Yang pertama adalah tentang masalah khitannya Nabi Muhammad di saat beliau terlahir. Ini adalah memang banyak hadis yang menyatakan tentang Nabi Muhammad terkhitan saat beliau terlahir.
walakinnahu hakama 'alaiha kullaha bidha'fi. Tetapi di sini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan bahwa semua hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang lemah. Bahkan juga beliau di sana komentar dalam kitab tersebut bahwa kalau ada orang terkhitan saat lahir dalam keadaan terkhitan, maka itu adalah suatu keabnormalan. Suatu keabnormalan, bukan suatu kehebatan yang dimiliki oleh si bayi. Jelas insyaallah ya. Ini komentar beliau. Sedang pendapat yang kedua adalah anna Jibril khatanahu hina syaqqa sadrahu. Ini adalah pendapat yang kedua. Jadi Nabi Muhammad beliau dikhitan adalah di saat dada beliau dibedah oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ini pun hadisnya termasuk hadis yang lemah, syadzun gharib. Karena memang banyak riwayat-riwayat tentang masalah kisah tersebut, cuma hanya ada satu riwayat tentang masalah Jibril alaihissalam yang mengkhitan Rasulullah. Ini adalah termasuk hadis yang syadz, dan kita tahu untuk hadis syadz itu termasuk hadis yang dalam kategori dhaif ataupun lemah. Sedangkan yang ketiga adalah yang saat ini dibaca dalam kitab ini. An-Najjadau Abdul Muttalib khatanahu ala adil Arab fi khitani auladihim. Ini tuliskan oleh beliau bahwa yang mengkhitannya itu adalah Abdul Muttalib, kakek beliau, sebagaimana orang-orang Arab di zaman beliau. Jelas insyaallah ya. Ini adalah seputar tentang masalah khitannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ini, qaul tadi ini, pendapat tiga tadi ini adalah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tuhfatul Mawlud fi Tuhfatul Mawdud fi Ahkamil Maulud. Kemudian di poin berikutnya di sini beliau mengatakan wa awwalu man arda'athu mil maradi'i wa dzalika bada ummi sallallahu alaihi wasallam bi usbu'in Thuwaibatu maulati Abillah bin Bilaban ibnin laha yuqalu lahu Masruh. Ini setelah beliau dikhitan, kemudian beliau dibawa ataupun disusukan kepada seorang wanita dari kalangan ataupun dari budak Abu Lahab yang bernama siapa? Yang bernama Thuwaibah. Thuwaibah ini beliau adalah termasuk di antara budak Abu Lahab. Thuwaibah al-Aslamiyah, dan beliau ini yang menyusui Rasulullah pertama kali. Yang menyusui pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan konon katanya ini kan dia budaknya Abu Lahab. Di saat kelahiran Rasulullah, Abu Lahab senangnya Masya Allah. Senangnya bukan main. Konon katanya budak ini dimerdekakan oleh Abu Lahab saat mendengar kabar tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Thuwaibah, ini beliau, sebagian riwayat beliau dikatakan bahwa beliau masuk Islam dan sangat dihormati oleh Rasulullah sampai beliau meninggal, dan juga dihormati oleh Khadijah radhiyallahu anha, dan beliau meninggal di tahun 7 Hijriah setelah ditaklukkannya Khaybar yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Tadi ini adalah Thuwaibah. Beliau itu menyusui Rasulullah SAW selama 4 bulan lamanya. Kemudian di poin berikutnya, setelah disusui oleh Thuwaibah, kebiasaan orang-orang Arab itu adalah biar nanti bayi yang terlahir di kalangan mereka tua, kuat, kokoh tubuhnya, dan juga bahasanya bagus dan terhindar dari penyakit-penyakit kota dan terhindar dari wabah penyakit yang biasa menyerang kota. Kebiasaan orang-orang Arab, bayi yang terlahir nanti akan dibawa ke suku Badui, berada di daerah-daerah pelosok, karena otomatis daerah-daerah tersebut anginnya lebih segar daripada daerah perkotaan. Dan inilah yang dilaksanakan oleh kakek beliau Abdul Muttalib untuk memperlakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian bertemulah di sana dengan seorang penyedia jasa nyusuin bayi yang bernama adalah Halimah As-Sa'diyah. Beliau dari suku Sa'ad. Sa'ad. Dan ini Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha. Ini kenapa kok disebut radhiyallahu anha? Nanti akan ada pembahasan bahwa beliau ini dikatakan bahwa beliau itu adalah telah masuk Islam. Ini Halimah As-Sa'diyah, beliau memiliki beberapa anak susuan saat itu. Di antaranya adalah Abdullah bin Haris, kemudian Anisa bintil Haris juga, kemudian Hudzafah, kemudian juga Abu Sufyan ibn Harith ibn Abdul Muttalib ibn ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abu Sufyan yang saat kedepannya nanti beliau itu adalah musuh Rasulullah, sekaligus beliau juga mertua Rasulullah. Semasa kecil mereka berdua itu adalah saudara sesusuan. Termasuk diantaranya adalah Hamzah ibn Abdul Muttalib, itu juga saudara sesusuan Rasulullah SAW. Termasuk Abu Salamah juga saudara sesusuan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Kemudian di poin ini berikutnya ini adalah kisah yang langsung disampaikan oleh Halimah di saat beliau menyusui Rasulullah SAW semasa beliau masih kecil. Ini beliau kisahkan di sini, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah. Beliau menukilkan perkataan dari Halimah. Ini Halimah ini diantara orang yang menyediakan jasa layanan untuk nyusuin bayi. Masa paceklik lama, tanam-tanaman sudah mulai kering, dan juga hewan-hewan ternak sudah tidak ataupun sangat jarang yang mengeluarkan air susu yang bisa untuk diperah. Sehingga penghasilan mereka sangat minim. Akhirnya mereka keluar dari daerah pedalaman mereka untuk pergi ke daerah perkotaan, termasuk mereka menyisir Mekah, mencari orang-orang, nawarkan diri mereka dalam satu rombongan. Siapa yang mau menyusukan anaknya, maka mereka siap untuk menyusui, siap untuk dibawa ke kampung halamannya yang berada di suku pedalaman ataupun berada di daerah Badui. Muter-muter semuanya nggak ketemu. Muter semuanya kemana? Ke Makkah, termasuk ada di kabilah orang-orang Quraisy. Setelah muter-muter dengan usaha jerih payah, teman-temannya Halimah ini, mereka telah mendapatkan bayi yang untuk dipomong ataupun bayi untuk disusuin. Sebelum mereka mendapatkan bayi tersebut, kakek dari Rasulullah yang bernama Abdul Muttalib, mereka nawarkan agar bayi kecil Muhammad ini disusuin oleh mereka. Tapi semua dari mereka menolaknya. Alasannya kenapa? Alasannya adalah ini anak yatim. Sedangkan mereka itu datang dari jauh-jauh adalah untuk mencari penghasilan. Karena itu adalah jasa yang mereka tawarkan, biar nanti mereka mendapatkan uang untuk penghidupan hari-hari ke depannya. Ditawarkan ke semua ibu-ibu tersebut, semua menolaknya, tidak ada yang mau. Karena alasannya adalah dia anak yatim. Sampai kemudian mereka semua mendapatkan bayi yang mau untuk disusui, yang mau dibawa ke daerahnya. Akhirnya mereka mau pulang. Tinggal Halimah ini. Kata beliau, aku tidak akan pulang kecuali membawa bayi. Karena itulah nanti adalah ada pemasukan dari sana. Akhirnya akhirnya beliau ini tadi ada seorang anak yatim, saya balik, saya ambil. Terpaksa. Karena kenapa? Karena tidak ada yang mau untuk menerima bayi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibawa, mereka tadi itu kan datang ke Mekah dalam kondisi panas, dalam kondisi masa paceklik. Hewan yang mereka tunggangi pun karena mungkin haus. Ini hewannya termasuk unta yang tua, yang di sini dibuatkan ungkapan di sini disebut syarif.
Ini adalah unta yang tua yang sudah tidak bisa ataupun susah untuk mengeluarkan air susu untanya. Berjalan lambatnya Masya Allah. Setelah beliau ini menerima bayi Rasulullah kecil, untanya kuat, yang sebelumnya tidak ada air susu, jadi melimpah-melimpah ruah. Yang sebelumnya mereka ataupun dari rombongan keluarga dari Halimah ini, yang terganggu dengan tangisan bayi sebelumnya semasa mereka berangkat dari daerah mereka menuju ke Mekah. Tersiksa, mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak karena bayinya pun mereka pada teriak-teriak karena kehausan mereka semuanya. Mau disusui, tidak ada keluar air susunya. Mereka tidak bisa tidurnya nyenyak. Akhirnya kemudian setelah bayi Muhammad ini SAW dibawa oleh beliau oleh Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha, air susunya menjadi melimpah, baik yang dimiliki oleh Halimah Sa'diyah ataupun yang dimiliki oleh unta tersebut. Masya Allah. Akhirnya bagaimana? Akhirnya saat unta-unta yang lain masih berjalan pelan, unta rombongan dari Halimah cepatnya Masya Allah. Sehingga mereka merasa heran. Kemudian di antara mereka ini mengatakan, "Wayhaki irbi'i alaina alaysat hadhi atanuka allati kunti kharajti 'alaiha?" Ya Halimah, bukankah untamu ini adalah unta yang tadi itu saat berangkat engkau naiki bersama kami? Sekarang kok bisa meninggal kami ini bagaimana? Kemudian Halimah beliau mengatakan, "Bala wallahi wa innaha lahiyah." Iya benar, demi Allah memang itulah unta tadi itu yang kami ataupun yang kita pakai. Kemudian orang-orang, para wanita ini, ibu-ibu ini, mak-mak ini yang menyusui bayi mereka dari hasil ngiter-ngiter untuk mencari bayi yang mau untuk disusui, kemudian mereka mengatakan, "Wallahi innalaha sya'nan." Demi Allah, ini adalah suatu hal kejadian yang sangat aneh. Pasti ada sesuatu ini. Ini kata mereka. Akhirnya kemudian sampai ke daerah Halimah Sa'diyah. Saat beliau Rasulullah semasa kecil berada di dalam tarbiyahan, berada dalam asuhan Halimah Sa'diyah, keberkahan demi keberkahan, bertambahnya mungkin kemudahan mereka, termasuk unta ataupun termasuk hewan yang mereka gembalakan khusus untuk keluarga Halimah di saat pagi hari dalam keadaan lapar, kemudian sore harinya dalam keadaan kenyang. Sedangkan yang lain masih dalam keadaan lapar semuanya. Sehingga oleh sebagian di antara orang-orang tersebut, tetangga-tangganya, mereka mengatakan, "Wailakum israhu ataupun asrihu haitsu yasrahu ra'i binti Abi Dzu'aib." Mereka bilang kepada pengembala ini, "Kalian ikuti ini gembalaannya keluarga dari Halimah. Mereka mau kemana? Kok mereka hewannya gemuk-gemuk sedangkan hewan kita semua kurus. Setelah diikuti tidak mendapatkan suatu hasil apapun juga. Memang diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di sana ada Rasulullah SAW kecil. Wa kana yashibbu syababan la yushbihu lilman. Muhammad SAW beliau tumbuh sebagai seorang anak-anak yang tidak biasa sebagaimana orang-orang ataupun sebagaimana anak-anak sebaya beliau. Falam yablugh sannataihi hatta kana ghulaman jafran. Sampai kemudian usia beliau 4 tahun, beliau menjadi sosok yang memang kuat sejak beliau kecil. Kemudian di saat setelah itu ada peristiwa ini yang disebut sebagai syaqqus sadri, yaitu tentang masalah pembedahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hal ini ya ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, para ulama ini ada yang menyebutkan tentang masalah pembelahan dada tersebut ini terjadi 4 kali ataupun terjadi 3 kali. Pada siapa? Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk di antara bentuk irhasnya Nabi Muhammad semasa beliau masih kecil. Yang pertama, ini adalah di saat
kejadian yang disebutkan dalam poin ini, yaitu di saat beliau usia 4 tahun ataupun di saat beliau usia 5 tahun, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Ini hadisnya terdapat dalam hadis sahih Muslim. Artinya hadisnya adalah hadis yang sahih. Tentang apa? Tentang peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW. Nanti insyaallah kita bacakan. Kemudian kejadian yang kedua adalah di saat Nabi Muhammad diutus sebagai seorang nabi. Itu pun beliau dibedah lagi dadanya oleh malaikat Jibril. Ini pun hadisnya juga hadis yang sahih. Termasuk lagi adalah kejadian Nabi Muhammad dibedah dadanya adalah di saat beliau sebelum berisra mi'raj. Ini pun kejadiannya, hadisnya pun adalah hadis yang sahih. Jadi pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebanyak tiga kali. Dan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ara atharal mikhyati fi sadrihi, kata beliau, aku melihat bekas jahitan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadis tentang pembelahan dada Nabi Muhammad yang ada dalam riwayat sahih Muslim. Anna Rasulullah atahu Jibril wa huwa yal'abu ma'al gilman. Kita perhatikan di sini nih, Nabi Muhammad SAW saat beliau masih kecil, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Saat Nabi Muhammad beliau main bareng dengan anak-anak sebaya dengan beliau. Tahu-tahu malaikat Jibril beliau mendatangi Rasulullah. Fakhadhahu fasra'ahu. Ditangkap, dipegang, kemudian beliau dibaringkan. Fasyaqqa an qalbihi, kemudian dadanya, hatinya beliau dikeluarkan ataupun jantungnya beliau keluarkan. Setelah beliau keluarkan, kemudian beliau mencuci dada tersebut, mencuci bagian tersebut, bagian jantungnya atau bagian hatinya dicuci dengan menggunakan air zam-zam, dicuci di dalam mangkok yang terbuat dari emas menggunakan air zam-zam. Setelah dicuci kemudian dibalikkan lagi. Ustadz, ini kisahnya kok begitu? Ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Inilah letak keimanan kita. Kita percaya ataukah tidak percaya? Kita sebagai seorang mukmin percaya 100% tentang masalah pembelahan dada tersebut. Apalagi ini hadisnya adalah hadis yang sahih dari Rasulullah, menceritakan tentang masa kecil beliau yang dibedah oleh malaikat Jibril. Setelah dibedah tadi itu, setelah dicucikan dan menggunakan air zam-zam, setelah bersih, kemudian malaikat Jibril dia mengatakan, kenapa kok dibedah ini? Beliau mengatakan bahwa hadza min hadzis syaitan. Ini adalah dari bagian setan. Artinya bagaimana? Ada bagian tertentu dari hati tersebut yang dibersihkan oleh malaikat Jibril untuk membersihkan diri Rasulullah ataupun batin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibalikkan lagi, langsung sembuh. Setelah langsung sembuh, ini anak-anak tadi kan bersama dengan Nabi Muhammad. Mereka paniknya Masya Allah, takutnya Masya Allah. Kemudian mereka berhamburan lari menemui Halimah. Mereka bilang apa? Nabi Muhammad ataupun Muhammad kutil. Muhammad telah dibunuh. Panik ini si Halimah, langsung menuju tempat yang ditunjukkan oleh si anak-anak. Dalam kondisi tersebut malaikat Jibril sudah enggak ada dan Muhammad dalam kondisi mukanya berubah. Artinya berubah di sini adalah dalam keadaan pucat. Ini adalah peristiwa yang pertama tentang masalah pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di poin berikutnya, setelah tadi itu peristiwa pembelahan dada, ini Halimah beliau enggak tentram. Karena kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling bertanggung jawab kalau ada apa-apa yang terjadi pada Rasulullah. Sehingga setelah melihat kejadian tersebut ataupun mengalami kejadian tersebut, dibilang oleh anak-anak bahwa Muhammad kecil tersebut telah dibunuh dan di bagian dadanya ada bekas jahitan. Akhirnya Halimah beliau takut, khawatir terjadi apa-apa. Untung saat itu masih hidup.
Akhirnya oleh Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad kecil ini beliau dibawa lagi menghadap ibunya. Dibawa lagi menghadap ibunya untuk diantarkan. Padahal sebelumnya ini saat pertama kali Halimah mengalami masa-masa bersama Rasulullah kecil, keberkahan-keberkahan beliau dapatkan selama 2 tahun penuh. Saat beliau bawa balik ke ibunya, beliau berharap Muhammad ini biar berada di lingkungan Halimah Sa'diyah, karena beliau merasakan kemanfaatan sehingga beliau kemudian minta izin kepada ibunda Nabi Muhammad SAW untuk dibawa balik ke kampung halamannya. Setelah 2 tahun tambah 2 tahun lagi, masa 4 tahun kejadian ini terjadi. Beliau khawatir khawatir jangan-jangan nanti memang ada suatu masa Muhammad akan terbunuh dengan benar-benar. Akhirnya oleh Halimah, Nabi Muhammad kecil beliau bawa balik kepada ibundanya. Sampai kapan? Sampai usia 6 tahun. Jadi tadi itu yang usia sampai berapa bulan tadi itu disusui oleh Suwaibah, kemudian dibawa kampung halaman Halimah Sa'diyah selama 2 tahun nginep di sana, dibawa balik lagi ke ibundanya Nabi Muhammad SAW, kemudian minta izin untuk tetap mengasuh Nabi Muhammad. Akhirnya menambah 2 tahun lagi. Menambah 2 tahun, ternyata kejadian ini terjadi. Nabi Muhammad setelah kejadian tersebut semasa 2 tahun lagi, 4 tahun plus 2 tahun bersama dengan ibundanya, baru kemudian nanti ibundanya yang bernama Aminah, beliau bermusafir untuk menziarahi kuburan ayahanda Rasulullah SAW bersama dengan kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Setelah sampai daerah sana, daerah pekuburan ayahanda Nabi Muhammad, kemudian balik ke daerah Mekah lagi. Di tengah perjalanan sampai Abwa, ibundanya beliau meninggal. Mungkin sampai di situ dulu ya ikhwas sekalian untuk ataupun tentang masalah Nabi Muhammad beliau berada di sisi ibundanya. Nanti insyaallah kita ulang lagi di pertemuan berikutnya insyaallah. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan kita menghadiri kajian ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.